Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dari PAT kita atau penilaian akhir tahun, yaitu mata pelajaran geografi eh, di kelas 10 ya. Jadi insya Allah kita nanti akan melaksanakan ujian melalui aplikasi e-learning madrasah. Tapi sebelumnya kita tentu akan membahas kisi-kisi dari soal ujian yang akan kita laksanakan nantinya. Baik, di sini soal nantinya itu ada sekitar 45, di mana 40 soalnya adalah soal pilihan ganda. Nanti ada satu soal dengan 5 opsi A, B, C, dan E. Nanti Ananda tinggal memilih opsi atau jawaban yang paling tepat. Kemudian 5 soal sisanya merupakan soal esai gitu ya. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang nomor 1, KD-nya. Ya. Jadi KD dari ujian kita kali ini, atau PAT kita kali ini ada satu ya, KD 3.5, yaitu siswa mampu menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Kemudian KD yang kedua, yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang ketiga, menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi ada 3 KD untuk 45 soal ini. Baik, yang pertama materinya yaitu tentang lapisan bumi. Di lapisan bumi ini, nanti indikator soalnya disajikan ciri-ciri lapisan kulit bumi tertentu, kemudian siswa mampu menyimpulkan lapisan kulit bumi berdasarkan ciri-ciri yang disajikan. Nah, jadi di soal ini nanti dibuat sekitar 4 ciri dari lapisan kulit bumi, ya ada 4 ciri yang ditampilkan di soal. Kemudian berdasarkan ciri-ciri tersebut, Ananda harus menentukan atau memilih ciri-ciri itu merupakan lapisan yang mana. Apakah dia lapisan kerak bumi, apakah dia lapisan mantel, atau lapisan inti bumi. Ya, silakan nanti dipelajari tentang ciri-ciri lapisan tersebut. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, kita lanjut ya. Materinya yaitu jenis-jenis batuan. Jenis-jenis batuan. Di sini di soal yang pertama tadi yaitu materinya lapisan bumi itu cuma ada 1 soal. Sedangkan di materi yang kedua jenis-jenis batuan, di sini ada soal nomor 2, 3, dan 4 dalam bentuk pilihan ganda. Di soal yang nomor 2 disajikan gambar siklus batuan. Jadi ada gambar siklus batuan di mana gambar itu dimulai dari proses batuan itu dari magma, ya, kemudian menjadi batuan beku, sedimen, metamorf, dan seterusnya. Jadi ada gambar siklus nantinya. Di soal nomor 2 ini, setelah disajikan sebuah gambar siklus batuan tadi, siswa mampu mengidentifikasi proses dalam siklus batuan. Jadi nanti di dalam siklus batuan itu diberikan huruf ya di setiap prosesnya. Nanti salah satu misalnya huruf A, B, C, dan D. Nanti di huruf A prosesnya apa, huruf B itu prosesnya apa. Nanti di dalam soal akan ditanyakan, misalnya
huruf C pada soal itu prosesnya peristiwa apa gitu. Misalnya ada peristiwa pembekuan, ada peristiwa pengendapan, ada peristiwa eh, pengangkatan, ada peristiwa pelarutan dan sebagainya. Jadi nanti Ananda harus memahami eh, penjelasan dari siklus batuan dan setiap proses-proses yang ada di dalamnya. Soal yang ketiga dari materi jenis-jenis batuan ini adalah disajikan contoh jenis batuan, siswa mampu mengelompokkan jenis batuan yang bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi ini artinya nilai ekonomi yang tinggi atau yang mahal atau yang bisa dijual dan menghasilkan duit ya gitu. Jadi di sini dibuatlah beberapa jenis batuan, ya, beberapa jenis batuan. Kemudian siswa akan memilih ada 5 jenis batuan nantinya. Batuan yang bernilai ekonomi tinggi atau yang bernilai tinggi itu, ya itu batuan nomor berapa saja. Jadi silakan dipelajari batu-batu yang bernilai tinggi itu yang mana-mana saja. Kemudian soal yang nomor 3 ini kelewatan, mohon maaf ya. Nomor 3 dari jenis batuan ini dia nomor 2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis batuan berdasarkan sifat batuan yang disebutkan. Jadi di sini disebutkan jenis batuan ada disebutkan jenis batuan sifat dan fisika dan kimianya. Nah, jadi batuan apa yang nantinya silahkan ditentukan ya dari jenis batuan ini. Nanti disebutkan jenis batuannya seperti ini, mengalami proses seperti ini, nah, itu termasuk ke jenis batuan apa. Nanti dijelaskan, nanti akan ketemu di opsi jawabannya. Kemudian lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu tentang vulkanisme. Vulkanisme ini merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung api ya, atau peristiwa naiknya magma dari dalam perut bumi. Vulkanisme ini ada 3 soal ya, nomor 5, 6, dan 7. Kita langsung saja nomor 5, soal nomor 5 yaitu Gunung Merapi ketika soal nomor 5 yaitu nanti siswa mampu mengidentifikasi material hasil letusan gunung api. Nah, jadi di sini dicontohkan Gunung Merapi ya. Jadi ketika dia erupsi ya, erupsi itu sama dengan meletus ya, hasil letusan. Pada saat erupsi itu dia di sini diminta mengeluarkan hasil apa saja hasil material yang dikeluarkan pada saat erupsi atau pada saat letusan gunung terjadi. Nah, nanti disebutkan di opsi itu dari A sampai E apa-apa saja. Jadi silakan Ananda pelajari apa saja material hasil dari letusan gunung api yang keluar atau yang dihasilkan dari gunung api tersebut. Ya, itu ada banyak ya. Kemudian dari nomor 5 kita lanjut ke nomor 6. Disajikan ciri-ciri gunung api, siswa mampu mengidentifikasi tipe erupsi gunung api. Jadi di sini disajikan beberapa ciri-ciri gunung api, ada 5 ciri di sini. Kemudian dari ciri tersebut diminta tipe erupsinya itu tipe apa. Di sini ada 5 tipe nanti yang akan diberikan di opsi jawaban. Silakan dipilih salah satunya. Ya. Kemudian di soal nomor 7 berikutnya dampak positif yang nomor 7 ya.
Nomor 7. Ini siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dari letusan api dalam bidang energi. Jadi di sini diminta dampak positif dari letusan gunung api. Nah, ini sangat mudah sekali soalnya ya. Tinggal kita menentukan saja apa dampak positif. Biasanya dampak positif itu yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Ini soal yang sangat mudah. Kemudian berikutnya kita masuk ke materi tentang tektonisme. Tektonisme ini adalah perubahan letak atau lokasi dari kulit bumi. Di sini ada 4 soal, nomor 8, 9, dan 10. Kemudian ada 1 soal esai yang berhubungan dengan materi tektonisme. Langsung kita ke nomor 8, siswa mampu menyebutkan hasil bentukan muka bumi akibat proses lipatan. Ya, jadi di soal nomor 8 disebutkan salah satu tenaga tektonisme dapat menghasilkan bentukan berupa lipatan ya. Jadi ini ada lipatan di soalnya sesuai dengan kisi-kisi. Nanti di dalam lipatan itu ditanyakan di soal apa nama dari proses tersebut ya. Bisa yang ditanyakan adalah puncak dari lipatan atau lembah dari lipatan ya. Bisa itu antiklinal atau sinklinal atau yang lainnya. Silahkan Ananda mempelajarinya dengan baik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9, siswa mampu menyebutkan hasil bentukan muka bumi akibat proses sesar. Proses sesar ini adalah ya proses pertemuan lempeng yang saling bergesekan ya atau berpapasan. Jadi di sini sama seperti soal nomor 8. Bagian permukaan bumi akibat proses sesar yang mengalami bla bla bla. Jadi nanti akan diminta bentuk dari muka bumi sama seperti yang proses yang lipatan tadi. Silakan nanti dilihat. Kalau saya kasih sedikit bocoran ini soal nomor 9 ini, kalau ini lipatan, ini lihat yang patahannya. Kemudian yang berikutnya soal nomor 10, siswa dapat menyimpulkan proses tenaga endogen dari ciri-ciri yang disebutkan. Soal nomor 10. Jadi di soal nomor 10 disebutkan suatu peristiwa ya. Di sini disebutkan peristiwa yang ada di pantai. Lalu di soal ini diminta peristiwa ini membuktikan bahwa hal ini terjadi apa gitu. Jadi disebutkan nanti di soal itu salah satu peristiwa yang ada di pantai. Nanti peristiwa itu merupakan bukti dari daerah tersebut mengalami proses apa. Jadi di sini yang diminta adalah yang berhubungan dengan orogenesa dan epirogenesa. Jadi silakan nanti di soal nomor 10 dipelajari tentang epirogenesa dan orogenesa. Soal nomor 41 esai, kita loncat ke esai ya. Siswa dapat menyebutkan jenis pergerakan lempeng berdasarkan interaksinya. Di soal ditanyakan di sini adalah pergerakan lempeng bumi. Ya, nanti dijelaskan pergerakan lempeng bumi itu ada berapa jenis-jenisnya. Nah, jadi silahkan dipelajari jenis-jenis pergerakan lempeng untuk soal esai. Di soal esai ini poinnya lebih tinggi daripada soal pilihan ganda. Kemudian berikutnya materi tentang seisme. Seisme ini adalah gempa bumi.
ada sekitar 3 soal, yaitu 11, 12, dan 13, semuanya pilihan ganda. Di sini di seisme ini disajikan gambar gelombang gempa, siswa dapat menyimpulkan titik epicentrum dan hipocentrum. Sebelumnya, Ananda harus paham apa itu epicentrum dan hipocentrum, ya. Epicentrum itu pusat titik gempa, ya. Hipocentrum juga titik pusat gempa. Perbedaannya, yang satu titik pusat gempa yang ada di permukaan bumi, yang satu lagi titik pusat gempa yang ada di dalam bumi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, disajikan sebuah gambar gempa, diberikan huruf-huruf, nanti Ananda diminta menentukan titik hipocentrum dan epicentrumnya yang mana. Oke, jadi silakan dipelajari tentang istilah-istilah yang ada di gempa bumi. Berikutnya soal nomor 12. Siswa mampu menunjukkan prinsip pembuatan rumah tahan gempa. Jadi di soal itu disebutkan prinsip pembuatan rumah tahan gempa sebagai upaya mitigasi yang tepat adalah bagaimana membuat rumah tahan gempa yang tepat. Nanti disebutkan di opsi jawaban, silakan dipilih ya. Tinggal memilih saja. Nomor 13, disajikan pernyataan siswa dapat menentukan upaya mitigasi bencana gempa bumi. Jadi di sini ada beberapa mitigasi, ada 5. Dari 5 ini nanti siswa diminta memilih 3 yang berhubungan dengan mitigasi gempa bumi. Mitigasi itu adalah upaya penyelamatan dalam bencana gempa bumi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini tenaga yang berasal dari luar bumi, ya. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Dimulai dari soal nomor 14. Soal nomor 14 ini, ya. Soal nomor 14 ini siswa mampu menunjukkan fenomena alam hasil proses tenaga eksogen. Tinggal dipilih saja hasil dari proses tenaga eksogen, nanti sudah ditampilkan di opsi jawaban, ya. Nah, dari A, B, C, dan E yang mana yang merupakan hasil proses tenaga eksogen, ya. Apakah itu erosi, apakah itu gempa bumi, pelapukan, tanah longsor, atau vulkanisme. Silahkan nanti Ananda lihat lagi di buku PDF yang sudah dibagikan. Berikutnya soal nomor 15, disajikan macam-macam bentuk muka bumi. Siswa dapat menentukan hasil bentuk akibat erosi. Jadi di sini ada sekitar 5 bentuk muka bumi. Dari bentuk muka bumi itu silakan dipilih 3 yang merupakan hasil proses erosi, ya. Silakan nanti dipelajari bentuk-bentuk muka bumi hasil erosi. Kemudian soal nomor 16, disajikan gambar bentukan alam. Siswa mampu mengidentifikasi tenaga yang menghasilkannya. Jadi nanti ada sebuah gambar. Gambar ini berada di daerah gurun, ya. Daerah gurun. Dari gambar tersebut, silakan ditentukan nanti tenaga yang menghasilkan gambar tersebut atau bentukan tersebut itu berasal dari apa. Ya, nanti apakah dari pelapukan, pengikisan, pengendapan, erosi, atau seterusnya. Jadi silakan di sini materinya tentang tenaga eksogen, jadi bentukan alam hasil dari tenaga eksogen. Kemudian soal nomor 17, siswa mampu menyebutkan contoh bentukan muka bumi akibat sedimentasi marin. Sedimentasi marin ini adalah sedimentasi yang terjadi di laut.
ya. Jadi di sini diminta contoh bentukan muka bumi akibat sedimentasi marin. Ya. Kemudian selanjutnya kita ke nomor 18 ya, nomor 18. Siswa, ini materinya pedosfer. Pedosfer ini yaitu tentang berhubungan dengan tanah. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor pembentuk tanah. Ya. Pembentuk tanah itu di soal ya diberikan pernyataan ada 5. Jadi faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah itu terdapat dari angka berapa. Jadi nanti ada 5 faktor, diminta 3 saja. Jadi silakan dipelajari faktor-faktor pembentukan tanah. Kemudian nomor 19 ya, dari 4 soal dari pedosfer ini, siswa mampu mengidentifikasi horizon tanah dari ciri-ciri yang disebutkan. Horizon tanah ini adalah lapisan tanah dari atas sampai ke bawah. Jadi di horizon tanah ini nanti horizon tanah itu ada horizon O, A, B, C, dan R. Nah, silahkan dipelajari nanti lapisan atau horizon tanah ini. Nanti akan disebutkan sebuah ciri, itu ciri tersebut adalah lapisan yang mana, apakah horizon O, B, A, B, C, atau R. Ya, tinggal dipilih saja. Kemudian soal berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi jenis tanah di suatu daerah berdasarkan deskripsi yang disebutkan. Di soal nomor 19 sudah ya. 20 di sini mengidentifikasi jenis tanah di suatu daerah. Ya, di suatu daerah. Di sini disebutkan ada satu jenis tanah ya. Tanahnya, kemudian jenis tanah tersebut diberikan keterangan dari kedua, ada 2 jenis tanah ini ya. Nah, nanti 2 jenis tanah ini terdapat di daerah mana. Jadi misalnya tanahnya tanah vulkanik daerah mana gitu misalnya. Atau tanahnya tanah gambut, dia berasal dari daerah mana. Misalnya daerah Riau misalnya kan. Nah, silakan nanti dibaca persebaran jenis tanah di Indonesia, ini materinya nih ya. Kemudian lanjut ke soal pedosfer yang berikutnya, nomor 42 yang esai. Di sini pertanyaannya, siswa dapat menjelaskan gambaran penampang horizon tanah. Jadi dibuatlah sebuah gambar horizon tanah dari atas sampai bawah ya. Nanti horizon O itu apa, horizon A, B, C, dan seterusnya. Jadi silakan nanti dipelajari tentang horizon tanah ini. Berikutnya kita habis ya, ini habis KD yang pertama tadi, KD dinamika litosfer sudah habis. Kita lanjut ke KD yang kedua, dinamika atmosfer. Di sini ada soal 21 sampai soal 31 yang pilihan ganda dan ada 1 esai. Kita langsung ke soal nomor 21. Soal nomor 21, nah di sini dikatakan bahwa disajikan gambar, ini lapisan atmosfer ya, lapisan atmosfer. Disajikan gambar susunan lapisan atmosfer bumi. Siswa dapat menunjukkan lapisan atmosfer dengan fungsi tertentu. Jadi ada sekitar 5 lapisan atmosfer itu. Jadi lapisan atmosfer itu
Setiap lapisan ada nama sendiri dan ada fungsi dan ciri-cirinya masing-masing. Di dalam soal disediakan gambar dan susunan lapisan. Jadi nanti diberi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di soal nanti akan disebutkan lapisan yang fungsinya ini terdapat pada angka. Jadi silahkan nanti Ananda membaca lapisan-lapisan dari atmosfer ini. Soal nomor 22, siswa dapat mengetahui pernyataan yang benar dari karakteristik lapisan atmosfer. Jadi nomor 22 ini diberikan pernyataan ya tentang ciri-ciri atmosfer. Nanti silakan dipilih mana yang salah atau mana yang benarnya ya. Ada kelima lapisan. Nanti Ananda berarti harus mengetahui lapisan-lapisan itu fungsi-fungsinya. Misalnya troposfer fungsinya apa? Ciri-cirinya apa? Stratosfer tempat apa? Mesosfer tempat meteor terbakar misalnya. Termosfer tempat aurora. Troposfer tempat terjadinya cuaca. Jadi silahkan nanti dipilih mana yang benar. Soal nomor 23, pengertian iklim. Iklim, siswa dapat menyebutkan pengertian iklim. Ini sangat mudah ya, sehingga tinggal dicari. Iklim itu adalah kemudian berikutnya udara, ya materi udara. Siswa dapat menyimpulkan pergerakan panas di udara berdasarkan akibat tertentu. Untuk soal nomor 24. Di sini ada sebuah proses yang terjadi di udara. Jadi di sini diminta adalah penyebab dari proses tersebut karena apa gitu. Jadi materi di sini yang harus Anda pelajari yaitu tentang turbulensi, konduksi, frontal, adveksi, dan konveksi. Jadi di sini berhubungan dengan panas yang terjadi di udara ya. Kemudian soal nomor 25, suhu atau temperatur. Siswa dapat menghitung suhu di suatu tempat dengan ketinggian tertentu. Soal nomor 25 ini ada soal menghitung ya, 25 ini. Nanti diberikan sebuah temperatur, suhu pada ketinggian 0 meter adalah sekian, maka suhu udara pada ketinggian titik-titik meter adalah berapa. Jadi ini rumus tentang gradien termis atau suhu ya, yang semakin naik suatu tempat maka suhunya semakin dingin. Jadi soal nomor 25 ini ada rumus dan ada soal menghitung. Silakan dilihat nanti di PDF-nya ya, di materi-materi tentang gradien termis atau gradien temperatur termometer. Kemudian soal nomor 26, kelembaban udara. Disebutkan pernyataan kondisi udara suatu wilayah. Siswa dapat menghitung kelembaban relatif udara. Ini juga soal menghitung pada suhu titik-titik derajat Celcius, udara bervolume 1 meter kubik maksimal menampung titik-titik gram uap air. Jika pada suhu yang sama udara hanya dapat menampung 24 gram uap air, maka kelembaban relatifnya adalah. Jadi di sini menghitung kelembaban relatif. Di sini juga ada rumusnya ya. Silakan dipelajari di PDF-nya. Nanti kalau materinya tidak ada akan dibagikan lagi atau periksa lagi di e-learning-nya ya. Semua sudah ada dibagikan. Nomor 27 tentang angin. Disajikan sebuah gambar di sini. Ada sebuah gambar. Dari gambar tersebut
ada pergerakan angin. Angin apa yang ada di gambar tersebut ya? Jenis angin yang berdasarkan gambar. Ini sangat mudah ya. Nanti Anda perlu mempelajari tentang jenis-jenis angin. Ada angin front, angin gunung, angin lembah, angin muson, angin siklon. Soal nomor 28, siswa dapat mengidentifikasi jenis awan berdasarkan deskripsi yang telah disebutkan. Soal nomor 28. Jadi di sini dijelaskan sebuah kondisi di atmosfer. Ada pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi terdapat gumpalan seperti titik-titik. Kenampakan tersebut berpotensi menimbulkan titik-titik. Kenampakan yang diidentifikasi itu adalah awan titik-titik. Jadi di sini yang diminta adalah jenis awan. Jadi ada banyak jenis awan ya, ada awan altokumulus, altostratus hingga cumulonimbus. Jadi silakan nanti Anda pelajari jenis-jenis awan. Berikutnya soal nomor 29 ya, soal nomor 29. Jenis hujan, materinya jenis hujan, siswa dapat menyebutkan penyebab hujan konveksi. Di sini ditanyakan tentang daerah Jakarta yang sering mengalami hujan konveksi. Jadi di hujan konveksi ditanyakan adalah apa penyebab terjadinya hujan konveksi. Jadi di materi hujan ini ya banyak jenis-jenis hujan. Di jenis-jenis hujan itu dijelaskan nanti penyebab dari setiap jenis-jenis hujan. Jadi silakan dipelajari lagi jenis-jenis hujan. Kemudian jenis iklim di sini ada 3 soal ya, salah satunya ada esai. Soal nomor 30 disajikan ciri-ciri. Ada 6 ciri-ciri. Berdasarkan ciri-ciri itu iklim di Indonesia ada nomor berapa? Jadi ada 6 ciri-ciri, nanti Indonesia itu diminta 3 nomor yang menjadi ciri-ciri dari iklim Indonesia. Jadi silakan dipelajari nanti ciri-ciri iklim Indonesia itu apa. Nomor 31, siswa dapat mengidentifikasi tipe iklim menurut Oldeman di suatu daerah berdasarkan deskripsi yang disebutkan. Nomor 31, di daerah A memiliki curah hujan titik-titik milimeter selama titik-titik bulan. Menurut Oldeman, daerah A beriklim apa? Jadi silakan nanti dibaca lagi tentang iklim Oldeman. Kemudian soal nomor 43 esai, siswa dapat menyebutkan klasifikasi pembagian iklim di Indonesia menurut Jung Hoon. Ya, ini ada di juga ya di video YouTube saya tentang pembagian iklim Jung Hoon ini. Di soal ini diminta adalah klasifikasi iklim Jung Hoon dan jenis tanamannya. Jadi harus dijelaskan dengan baik nih. Oke, selesai di KD yang kedua. KD yang ketiga terakhir ini ya, dari nomor 32 sampai 45 ya, yaitu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini disajikan gambar siklus hidrologi ya, yaitu materi tentang siklus hidrologi. Siswa dapat menunjukkan proses dalam siklus hidrologi. Jadi nanti disebutkan beberapa proses, misalnya transpirasi, evaporasi, presipisasi. Nanti itu di dalam gambar siklus hidrologi diberikan huruf A, B, C, atau D. Nanti dari proses yang diminta itu terdapat ada huruf apa. Ya, jadi silahkan dipelajari lagi istilah-istilah dalam proses di siklus hidrologi. Kemudian yang nomor 2, nomor 33,
tentang air tanah. Siswa dapat mengidentifikasi air tanah berdasarkan letaknya. Air tanah itu dibedakan berdasarkan letaknya, ya. Ada air tanah yang terletak di antara titik-titik lapisan. Nah, nanti silakan ditentukan apakah air tanah fosil, air tanah artesis, air tanah freatis, dan seterusnya. Jadi di sini silahkan dibaca tentang jenis-jenis air tanah berdasarkan letaknya, ya. Ingat, berdasarkan letaknya. Jadi Anda tidak baca semua jenis-jenis air tanah. Cukup yang berdasarkan letaknya saja. Kemudian yang berikutnya soal nomor 34. Pola aliran sungai. Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri dari pola aliran sungai sentrifugal. Di sini sudah dijelaskan aliran sungai sentrifugal, ya. Di sini sangat memudahkan sekali. Tidak perlu membaca semua ciri-ciri lagi. Tinggal menghafal saja pola aliran sentrifugal. Di sini ada 4 ciri, disuruh atau diminta hanya 2 ciri saja. Kemudian das ini adalah daerah aliran sungai. Soal nomor 35. Siswa dapat menyebutkan fungsi das di bagian hulu. Jadi das itu ada bagian hulu, tengah, dan hilir. Dan setiap daerah mempunyai fungsi yang berbeda. Yang diminta adalah fungsi di bagian hulunya saja, ya. Cukup yang hulu saja, tak perlu semuanya. Yang berikutnya soal nomor 44 adalah esai. Ya, jelaskan perbedaan pusat konservasi. Di sini siswa dapat menjelaskan perbedaan konservasi das yang ada di bagian hulu dan hilir. Ya, ini soalnya sangat jelas, ya. Di kisi-kisi ini sudah menggambarkan bentuk soal. Kalau misalnya sudah tidak juga dapat, ya, apalagi online seperti ini, itu memang luar biasa, ya. Kemudian soal nomor 36. Berikut ini adalah contoh danau dengan proses. Nomor 36. Dapat menentukan nama danau dan proses pembentukannya. Jadi diminta sebuah nama danau dan proses pembentukan danau itu dari apa. Misalnya, Danau Singkara merupakan danau tektonik misalnya. Berarti danaunya berasal dari proses tektonik. Atau Danau Maninjau dari proses apa misalnya. Jadi silakan pelajari tentang jenis-jenis proses pembentukan danau dan contohnya. Kita lanjut berikutnya, perairan laut. Ada 2 soal. Kemarin kita sudah masuk di materi ini, ya. Perbedaan laut, transgresi dan ingresi. Kita sempat masuk di kelas kemarin membahas laut ini, ya. Apa bedanya antara laut transgresi dan ingresi? Tinggal pilih A, B, C atau D, E. Kemudian kita lanjut, siswa dapat mengidentifikasi zona laut berdasarkan deskripsi tertentu. Nomor 38. Jadi di deskripsinya wilayah laut dengan kedalaman sekian meter, ya. Ciri-cirinya apa gitu, ada apakah dia masuk cahaya, apakah gelap, terus apakah ada hewan. Nah, dari ciri-ciri tersebut termasuk zona apa? Kemarin ada zona abisal, neritik, batial, dan litoral. Silakan dipilih nanti berdasarkan ciri-ciri ini dia masuk ke zona yang mana. Ini sudah kita pelajari pada saat masuk di kelas terbatas kemarin. Kemudian yang berikutnya tentang salinitas. Salinitas ini adalah kadar garam air laut. Soal nomor 39. Kadar garam air laut di Indonesia itu seperti apa? Ya, ini Indonesia. Dibanding wilayah lain. Jadi misalnya yang di Indonesia itu nanti dibandingkan dengan wilayah lain, apa penyebabnya? Kadar garam air laut Indonesia titik-titik dibanding daerah lain. Ya, jadi pelajari tentang salinitas air laut atau kadar garam laut di Indonesia. Soal nomor 40 yaitu arus laut. Ya. Diberikan sebuah gambar
peta, ada ilustrasi arus laut. Diminta di sini menunjukkan lokasi arus laut Oyashio dan Kuroshio. Diberikan angka di gambar tersebut, siswa diminta menunjuk nomor berapa Oyashio dan Kuroshio. Oyashio dan Kuroshio ini ya merupakan arus panas dan arus dingin ya yang terdapat di negara Jepang. Silakan ditengok nanti di peta nomor berapa. Dan yang terakhir, yang esai, dampak dari pertemuan arus Kuroshio dan Oyashio. Ini banyak sekali dampak-dampaknya. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari kisi-kisi soal penilaian akhir tahun kita pada tahun ini. Mudah-mudahan Ananda semua mendapatkan hasil yang terbaik, bisa naik kelas dengan nilai yang membanggakan. Silakan belajar di rumah, tidak ada cara lain selain belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian silakan kerjakan tugas-tugasnya, ya, jangan santai-santai, ya. Silakan diinformasikan kepada teman bagi Ananda yang sudah menonton video ini agar temannya juga ikut belajar supaya nanti temannya tidak menyontek kepada Ananda, ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Demikian saja video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.